Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan obrolan sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi syafa'atil maut wa tadabirna wa qadari syara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa azzahu lahu wa hazahu ahzahu wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Maqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya milik Allah. Rahmat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, termasuk kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya khatib wasiat khusus untuk khatib dan juga untuk kita semuanya. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kemuliaan melebihi derajat takwa. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Id yang dimuliakan Allah. Pagi ini gema takbir, tahlil, tasbih dan tahmid berkumandang di seluruh jagat raya ini, menandai dimulainya pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Hadirin, berbicara tentang kurban, maka akan mengingatkan kita kepada dua sosok Nabi yang luar biasa kesabarannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tercatat dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Luar biasa. Bukan hanya manusia yang takut, malaikat saja berkecak kagum. Luar biasa Pak Ibrahim, kurban sebanyak ini. Kata Ibrahim, kurban sejumlah ini bagiku belum seberapa. Andai kata aku punya seorang anak laki-laki dan Allah menyuruh untuk dikurbankan, maka akan aku kurbankan. Kata Ibrahim alaihissalam.
Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai seorang anak. Singkat cerita, lahirlah Ismail dari Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail berusia 9 tahun, turunlah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya melalui mimpinya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha mahsaya qala ya bunayya inni ara fil manami an adbaka faqad fazakar. Qala ya abati fa'al satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak ini sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana benar. Kata Ibrahim kepada anak Ismail. Ismail dengan mantap menjawab, ya abadi, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Tidak orang yang hebat tidak mengatakan bahwa dirinya orang yang hebat, tapi insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Luar biasa. Bapak Ibu yang banyak dirahmati Allah, di ujung ayat tadi jelas sekali Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dua nabi yang luar biasa kesabaran. Sabar ketika taat atau sabar ketika mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita memahami sabar hanya ditunjukkan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang terkena musibah. Baik musibah kematian, kecelakaan, kemiskinan, kesulitan hidup dan seterusnya. Padahal sabar dibagi menjadi 3 bagian. As-sabr salah satu, begitu sabda Rasulullah SAW. Sabar dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabrun ala taati, sabar ketika taat, sabar ketika mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang sabar ketika taat kepada Allah? Contohnya seperti Ibrahim tadi. Seberat apapun perintah Allah dilaksanakannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah. Dan kita juga begitu. Barang siapa yang diberikan kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, berkorbanlah. Sungguh berbahagia orang yang berkorban. Karena dari setiap 10 hewan kurban akan diberikan pahala 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukannya, bahkan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sebaliknya orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi, falyamut inni haqqi syay'an wa insana nasraniyan." Barang siapa yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, maka biarkan dia mati, mau pilih cara Yahudi atau cara Nasrani. Alhamdulillah, subhanallah. Sabar ketika taat kepada Allah SWT. Lalu apa lagi? Banyak seluruh perintah Allah kita laksanakan. Itu namanya sabar. Sabar ketika sholat, sabar ketika zakat, sabar ketika puasa, sabar ketika haji, dan seterusnya. Termasuk kita sekarang hadir di sini. Ini adalah salah satu bentuk sabar kita kepada Allah SWT untuk melaksanakan sholat ibadah. Ini salah satu bahwa kita sabar terhadap perintah Allah SWT. Walaupun sudah akan dulu. Yang kedua adalah sabrun al musibah, sabar ketika tertimpa musibah. Bagaimana orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ucapan inilah yang akan membangkitkan kesadaran, kesabaran pada diri kita yang pada gilirannya akan menghadirkan keikhlasan untuk menerima seluruh ketetapan Allah, untuk menerima seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika tertimpa musibah.
Yang ketiga, sabar ketika menghindari maksiat. Ini juga sama butuh kesabaran. Bagaimana orang-orang yang sabar ketika menghindari maksiat? Yaitu mereka mampu menghindari maksiat, padahal di sekelilingnya kesempatan-kesempatan, peluang-peluang, celah-celah untuk berbuat maksiat terbuka lebar. Tapi yang mampu menghindari, yang mampu menekannya, itulah sabar ketika menghindari maksiat. Ini sama butuh kesabaran. Sabar ketika menghindari maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang mampu bersabar. Baik sabar ketika taat, sabar ketika menghindari sabar ketika terjadi musibah, dan sabar ketika menghindari maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaran alangkah tepatnya tempat kesudahan itu ya disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bila masjid hakim atau kepala mobil kita tilawah yang sallallahu wa qurrab irhamna wa khairul rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa'na ba'du. Waqal ayyuhal hadirin ittaqullah wazkuru ni'matallahi 'alaikum washkuruha fa in syakartum la yazidannakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa inna lidzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.